diketahui langsung kita akan wawancara dengan istri Pak Deki ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, kita ngobrol santai ya Bu. Iya, santai aja ya. Betul. Apa ya? Tadi kan Pak Deki telah memberikan penjelasan tentang mundur dari jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Kuningan, yang kemudian diketahui beliau tidak sanggup lagi memperjuangkan hak-hak ataupun aspirasi masyarakat yang masuk dalam pribadinya di masa pandemi COVID sekarang Bu. Nah, sebagai istri daripada anggota dewan ini bisa menjelaskan Bu dengan sosok ataupun kepribadian Pak Deki ini Bu. Baik, saya santai kan ya ini ya. Iya. Apa ya? Gini, kalau terkait persoalan pengunduran diri suami saya, segala pertimbangan atau keputusan kan sebetulnya ada di beliau sebagai suami ya. Saya sebagai istri nggak bisa intervensi, bahkan keluarga sekalipun. Saya menghargai dan tetap mendukung keputusan suami saya. Perkara nanti dalam prosesnya akan seperti apa, itu kita mengikuti prosedur dari partai yang sedang diduduki oleh suami saya sekarang. Kalau tadi pertanyaannya berarti ini mengenai alasannya atau lebih kepada figur suami saya selama ini ya Pak? Ya, melihat daripada keseharian ataupun Ibu kan jelas bagian setengah batin dari Pak Deki ini Bu. Iya, betul. Iya. Kalau keseharian tentang suami saya sejauh yang saya kenal ya, selama masa pernikahan dan pendekatan sebelum masa pernikahan, suami saya itu laki-laki yang cukup bertanggung jawab. Terus ini di mata saya dan pastinya juga di mata keluarga saya, karena pasti ketika orang tua saya menyerahkan anaknya kepada suami saya sudah dengan pertimbangan berbagai hal. Jadi kalau di mata keluarga kami dan saya pribadi, suami saya itu cukup bertanggung jawab, laki-laki yang bertanggung jawab, penyayang, ramah ya, humoris ya, betul, humoris. Dan saya, satu hal yang saya suka juga, dia laki-laki yang struggle, laki-laki yang tangguh ya ketika memperjuangkan segala hal yang bentuknya kewajiban. Dia pasti akan berupaya maksimal, tidak mudah menyerah gitu. Ya, artinya ketika Pak Deki mundur dari anggota dewan diketahui juga ya Bu. Betul, sebelum, jadi gini Pak, kronologinya awal kami juga sebetulnya agak-agak kaget ya, karena ini obrolan kami berdua dulu, memang belum dibawa ke ranah keluarga waktu itu. Hasil obrolan kami saat itu juga sudah dengan proses yang begitu alot Pak, obrolan proaktif kami gitu. Tapi setelah di 2-3 hari ya, 2-3 hari kami berdiskusi, berkontemplasi panjang berkenaan dengan keputusan suami saya. Itu pada akhirnya kita tetap bukan bersikukuh ya, memang memutuskan untuk mengambil keputusan mengundurkan diri gitu. Jadi memang sudah ada, sudah lama ya udah lama, dari semenjak sebelum inilah, bahkan kemarin kan ada kaitan, seolah-olah ada kaitan dengan kasus yang lain ya, padahal itu tidak ada, karena memang ya sebetulnya pembahasan kami ini di internal saya sama suami itu udah dibahas jauh-jauh hari sebetulnya gitu. Dan kita sudah melakukan tabayun sama keluarga, baik keluarga besar saya dan keluarga besar suami juga, dan alhasil keputusannya masih tetap sama, termasuk iya itu yang agak-agak yang membuat saya pribadi kemarin sampai apa ya, jujur kemarin kita tuh sempat running ya ke Dapil 5, ketemu sama teman-teman PAC, kita berpamitan, dan saya sampai menangis karena saya tahu mereka yang berjuang berdarah-darah untuk mencapai fase ini. Karena untuk menjadi seorang legislator itu kan bukan hal yang mudah ya Pak ya. Kemarin sempat ada bahasan kami juga bahwa ini memang perkara sulit, tidak mudah untuk memutuskan ngambil keputusan untuk mengundurkan diri itu,
karena ada tim juga yang kemarin Di luar struktur. iya di luar struktur PAC yang benar-benar memperjuangkan kami berdarah-darah, berjuang mati-matian hingga akhirnya alhamdulillah kemarin suami saya diberikan kepercayaan amanah untuk mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat. Dan sejauh yang saya tahu selama masa jabatannya, insya Allah karena saya tahu saya tuh apa ya, mungkin bukan sekedar istri ya dia. Saya tuh multifungsi, mungkin bisa dibilang asisten teman, bisa dibilang sahabat, bisa dibilang pendamping, sesekali kadang musuh Berikut berdiskusi. juga konsultan politiknya. Ya, ada beberapa dan mungkin memang terus juga teman apa sih dari mulut suami saya juga bahwa memang teman diskusi, teman sharing itu adalah istri di rumah karena terkadang waktu di luar nggak cukup ya Pak ya, lebih banyak ketika istirahat di rumah gitu, jadi bisa jadi teman diskusi. Dan kalau boleh saya jujur, saya juga dijadiin tong sampah ya buat Pak Deki karena semua keluh kesah apapun persoalannya di luar itu selalu ditumpah ruakannya ke saya. Cuman saya ini dalam arti positif ya, bukan negatif, karena itu bentuk support saya sebagai istri kepada seorang suami. Jadi apapun keputusan beliau, saya pasti akan tetap mensupport. Gitu Pak. Bu, kemarin kan sempat berkeliling dan pamitannya Bu. Ya, betul. Itu tanggapan mereka gimana sih Bu? Otomatis kan beragam itu kan. Betul Pak. Kalau boleh jujur, bukan kami mengklaim ya, teman-teman yang kami datangi kemarin itu sejujurnya semua menghalau proses pengunduran diri suami saya karena mereka berkeberatan. Bahkan beberapa orang sampai ingin mendatangi DPC untuk meminta pihak DPC agar melakukan penolakan atas pengunduran diri suami. Cuman kan memang ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa disampaikan kepada mereka karena ya itu tadi, kalau saya kan kalau bicara tentang alasan atau apapun ya keputusan suami saya untuk mengundurkan diri, saya nggak punya kapasitas ya biar itu dijawab. Dan mungkin tadi sudah disampaikan tadi sore atau dari beberapa rilis media juga ya. Jadi kemarin kami hanya memberikan pengertian bahwa sekalipun suami saya keluar dari parlemen bukan berarti kami berhenti berjuang untuk masyarakat. Karena kebetulan Pak Deki pun ketua saya partai Gerakan Indonesia Raya ya, Satria di PC Kuningan, dan kebetulan juga saya merupakan wakil beliau, wakil ketua. Jadi insya Allah kami akan tetap terus berjuang sekalipun di luar gedung parlemen. Mungkin ya mudah-mudahan ya ini semua sebetulnya dikembalikan ya kepada pihak DPC, pihak fraksi, keputusannya seperti apa. Kalau saya sebetulnya bukan mendorong ya, intinya mensupport lah Pak Apai, karena kami memang awalnya bukan dari tokoh politik ya, memang dari gerakan. Jadi kalau kita atau suami keluar dari gedung parlemen pun mungkin kita akan tetap bergerak di parlemen jalanan mungkin ya, balik lagi ya. Jadi back to basic juga kan. Back to basic. Iya. Ada gitu parlemen jalanan. Ada lah kan. Ya kan kemudian kan jadi mungkin kalau di parlemen jalanan kita bisa lebih bebas lah untuk mengutarakan. Iya. Apalagi kan Pak Deki ini kan sebelumnya memang saat ini kan presiden PKL juga ya Bu. Iya. Yang sering mendapat amanah dalam penyampaian aspirasi. Apakah itu kebijakan pemerintah itu? Iya. Tapi sebentar Pak, maaf ya sebentar. Iya. Secara resmi lewat satu organisasi kan ada ya Asosiasi Pedagang Kaki Lima gitu. Memang dulu sempat kita ketemu dengan struktur organisasi tersebut dari pusat. Ya pertemuan itu memang setelah kami berjuang di tengah-tengah lapangan kaitan dengan kebijakan terhadap kaki lima. Jadi ya kalimat Presiden Kaki Lima itu memang teman-teman saja berseloroh gitu. Tapi memang sempat mau diproses, tapi saya pikir tidak perlulah ada surat resmi seperti itu. Itu Pak, ini hanya klarifikasi saja.
Kembali ke Ibu lagi Bu. Bu, dengan mundurnya Pak Deki dari jabatan anggota DPRD Kabupaten Kuningan, otomatis tidak mendapat gaji dong. Iya. Nah, Otomatis lah. ya. Nah, untuk mensiasati ataupun apa namanya menghadapi adaptasi kebiasaan baru ketika tidak mendapat gaji gimana itu? Ya. Memang agak-agak sulit, tapi insya Allah, sebenarnya sulitnya tadi bukan pada sulit ketika tidak mendapatkan gaji ya. Semua manusia pasti hidup di dunia, kebutuhan duniawi harus dipenuhi dengan hal-hal duniawi juga kan ya. Cuma itu bukan menjadi tolak ukur saya sebagai seorang istri, baik saya keluarga saya, atau mudah-mudahan juga keluarga suami pun seperti itu, karena apapun yang sudah diputuskan pasti itu sudah dengan pertimbangan matang ya. Nah, kalau perihal tadi nanti kalau setelah berhenti jadi dewan terus lantas tidak mendapatkan gaji, satu hal yang mudah mungkin buat saya meng-clearkan persoalan-persoalan itu adalah gini. Saya menikah dengan suami itu sebelum suami jadi dewan. Jadi ketika nanti suami sudah tidak jadi dewan pun kemungkinan bukan menjadi soal yang krusial ya ayah. Mungkin kami bisa usaha, bisa jualan pecel lele lah ya. Oleh-oleh Kuningan. Oleh-oleh Kuningan ya, betul. Nah Bu, selama mendampingi Pak Deki dari sebelum menjadi anggota dewan hingga sekarang memutuskan untuk berhenti dari jabatan itu, gimana itu Bu? Maksudnya? Ya keseharian beliau gitu kan. Gini, selama masa jabatan beliau ya Pak, tadi saya rasa yang saya ketahui beliau sudah berupaya melakukan tupoksinya sebagai seorang legislator harusnya seperti apa, itu sepengetahuan saya, karena sebagian besar kegiatannya pun selain di dalam gedung ya, saya mengikuti persis yang tadi saya bilang bahwa saya itu sebagai pendamping, asisten, ataupun tadi ada konsultan politik atau seperti apa, karena memang saya banyak dilibatkan dalam kegiatan beliau keseharian, bahkan dalam urusan pekerjaan, maintenance teman-teman konstituen di lapangan seperti apa. Jadi kalau buat saya keseharian Deki Jainal Mutakin ketika menjadi dewan ataupun menjadi suami buat saya sama aja, karena tiap harinya bareng ya, kita banyak bersinggungan banget ya tiap hari. Jadi enggak mungkin tidak seperti kebanyakan dewan-dewan yang lain ketika urusan pekerjaan dengan urusan di rumah terpisah gitu ya. Kalau saya sama suami kan mungkin teman-teman media juga banyak yang tahu bahwa ketika kunjungan kerja bahkan Pak Deki yang selalu bawa istrinya ya. sempat viral juga kan, itu sempat dibahas. Cuman ya saya sih alhamdulillah. Jadi apapun pokoknya intinya Pak, tapi jujur kalau secara pribadi mungkin kalau suami saya udah berhenti jadi anggota dewan, saya bisa lebih bebas meneriakan, mengekspresikannya. Iya, berteater lagi, mengekspresikan apa yang ada di kepala saya. Karena kan jujur sejauh ini karena basic saya juga orang gerakan, ketika suami menjadi seorang pejabat publik ya, saya harus lebih mengkontrol, jadi harus lebih berhati-hati. Nanti kalau suaminya udah nggak izin ya ayah, izin buat boleh ini lagi dewa, dari kemarin saya pengen teriak, saya pengen berteatrikal atau seperti apa, itu selalu dilarang. Iya, seneng dia mah. Jangan dibilang seneng, ntar dikiranya lu keluar gawe gara-gara disuruh gua lagi. Enggak lah. Gitu. Ya, berarti artinya kesepakatan ini juga selain keluarga kan melibatkan PAC atau konstituen lainnya. Betul. Nah, ketika ini kan mulai muncul anggapan ataupun penilaian Bu terhadap bulatan tekad Pak Deki untuk mundur ini sebagai prank ataupun panjat sosial sebelumnya ataupun lainnya. Itu bisa dijelaskan Bu? Kalau ada persepsi demikian di publik itu hak mereka ya sebetulnya. Karena kan kita nggak bisa mengkontrol pemikiran orang. Betul. Tapi satu hal juga yang harus dicatat dan perlu diketahui bahwa
masa sih kita bermain-main dalam lokus ini, dalam persoalan ini? Sepertinya enggak lah, karena ini juga tadi saya bilang, kami di titik ini tuh bukan hal yang mudah. Jadi dan pasti ketika kami memutuskan untuk mengambil langkah atau memutuskan untuk suami saya memutuskan mengundurkan diri dari parlementer, itu juga sudah dengan pertimbangan. Dan memang kemarin teman-teman PAC dan tim ya di lapangan banyak meminta untuk mengurungkan niat kami, berusaha untuk apa ya, karena dibilangkan baru 2 tahun. Mereka mungkin memaklumi ketika banyak orang di luar sana juga yang komplain atau apa ya, nyinyir lah, kok Deki 2 tahun belum melakukan apa-apa. Tapi mereka yang mungkin memang mengetahui secara langsung suami saya sudah berbuat apa, mereka justru berusaha meyakinkan kami bahwa wajar dong, baru 2 tahun gitu, coba deh Adeki jangan dulu, ini perjalanan masih panjang gitu, masih ada 3 tahun lagi untuk mengabdi, untuk mengemban amanah. Cuman kembali lagi itu, saya dengan segala pertimbangan beliau, mungkin beliau sudah bulat dengan keputusannya. Jadi kalau tadi pertanyaannya ini ada apa ya, penilaian miring gitu ya penilaian miring atau hanya sekedar cari sensasi, sepertinya terlalu picisan, karena ini kan persoalan yang keputusan besar ya. Gitu. Kemudian Pak Deki ini kan mundurnya kan akibat tak sanggup memperjuangkan aspirasi, Bu. Tersanggup kah? Ya maksudnya kan tadi kan sempat disinggung juga soal terbendung, atau bahasa ekstrimnya kan terkungkung dengan memang sistem di lembaga pemerintahan memang begitu. Nah, untuk tanggapan itu gimana, Bu? Melihat perjuangan yang dilakukan Pak Deki dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat ini, Bu. Kembali lagi ya Pak, sejauh yang saya ketahui Pak Deki itu bukan orang yang mudah menyerah. Seperti halnya saat beliau memperjuangkan saya, ingin meminang saya, itu bukan hal yang mudah ya. Bahkan untuk satu catatan, dulu orang tua saya, ayah saya itu meminta ke suami ini saat melamar, satu hal yang menjadi syarat ya, dia harus berhenti dari dunia politik saat itu. Nah, tapi kurun waktu yang berjalan ya 2 tahun ya usia pernikahan kita, terus kami diberikan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai caleg ya waktu itu ya, calon legislatif. Saya berusaha memahami passionnya suami ini memang di dunia seperti itu. Jadi saya berusaha untuk memberi pengertian kepada keluarga, dan akhirnya alhamdulillah disetujui, diizinkan kemarin itu untuk nyalek, dan diberi kesempatan ya, diberi ini nih amanah nih, alhamdulillah kepercayaan. Terus tadi pertanyaan siapa tadi tuh, masalah anggapan ya kan Pak Deki kan selama yang memperjuangkan kan suka mendapat kungkungan atau memang tidak maksimal menyuarakan. Itu tadi intinya mah itu tadi kan saya udah bilang bahwa segala sesuatunya mengetahui beliau, tapi kalau menurut pandangan saya, sejauh yang saya ketahui, bahwa suami saya itu tidak mudah menyerah sebetulnya. Kalaupun memang ada hal-hal yang tadi jadi terkesan terkungkung atau seperti apa, kemungkinan karena faktor kebiasaan, mungkin dulu kita itu bebas berekspresi atau seperti apa, lantas sekarang ketika di dalam sebuah institusi atau ada aturan-aturan yang mengikat kan ya, nggak boleh seperti ini atau nggak boleh seperti itu ini pandangan saya ya, nggak karena alasan yang sebenar-benarnya, hanya beliau nih yang bisa menjawab. Ini hanya persepsi saya doang. Jadi kalau masyarakat atau publik menginterpretasikan seperti apa, itu mah kembali kepada hak mereka, kemerdekaan berpikir mereka ya, mau bicara apa, mau ngomong apa. Ya berarti dengan mundurnya ini diketahui juga oleh mertua berarti kan? Semua tahu keluarga, karena kita sudah melakukan rapat ya, rapat internal keluarga dan rapat internal antar 2 keluarga ya, dari keluarga suami dan keluarga saya. Kemarin kebetulan kumpul di sini, dan Pak Deki juga ke sana, pulang ke keluarganya, kampung halaman.
kemudian Bu, dengan apa namanya tunggakan terhadap pengambulan masyarakat, apakah itu fasilitas umum ataupun fasilitas sosial melalui aspirasi ataupun pokok-pokok pikiran itu gimana Bu? Wah, itu di luar ranah saya nih kayaknya nih. Apa ya? Karena saya nggak terlalu paham ya. Kalau itu di luar ininya Neng ya. Nggak terlalu paham untuk persoalan-persoalan itu, karena sejauh yang saya ketahui mah untuk urusan-urusan pokir Pak Deki nggak pernah ngurusin secara langsung. Yang ngurusin itu ketua timnya ya, ketua timnya. Jadi mungkin kalau mau ngejer tentang persoalan itu bisa konsul langsung ke ketua tim pemenangan ya Pak, karena selama 2 tahun ya, 2 tahun berjalan udah dapat berapa kali pokir? Iya, pokoknya setiap ada pokir turun atau apapun pengajuan segala macam ke ketua tim pemenangannya Pak Bisri. Jadi kalau memang butuh konfirmasi atau apa bisa mungkin nanti menghubungi beliau. Nah Bu, kaitan dengan selama COVID sekarang kan sejauh mana sih Bu tindakan Pak Deki dalam melayani masyarakat? Kan disebutkan itu kurang maksimal dalam melayani masyarakat, terutama kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan kemarin juga sempat menyesal pribadi mungkin ya Pak, ketika masyarakat yang minta bantuan terhadap Pak Deki, kemudian Pak Deki tidak maksimal memberikan pelayanan itu Bu. Oh iya. Kalau hubungannya sama tupoksi sebagai dewan, saya kurang paham karena itu bukan ranah saya, kembali lagi ya Pak. Tapi sejauh yang saya ketahui bahwa Pak Deki itu orang yang cukup aware, cukup peduli terhadap sekeliling lingkungannya. Jadi di luar ranah politik atau di luar tanggung jawab beliau sebagai dewan, karena saya juga lagi-lagi terlibat dalam kegiatan sosialnya suami kan. Sejauh yang saya ketahui sih kita selalu berupaya maksimal untuk terjun langsung ke, bukan ke tiap-tiap ya, lebih kepada ke lingkungan yang memang kita ketahui saat itu membutuhkan kan ya. Jadi kalau ini dikaitkan dengan hubungan apa sih atau tugas sebagai parlementer sebagai dewannya, saya kurang begitu paham, karena itu memang kan lebih banyak dibahas di dalam kantor ya. Saya nggak punya wewenang untuk masuk ke sana Pak. Terus kemudian Bu, ini kan dalam tahap pengajuan juga kan? Betul. Dalam tahap pengajuan. Nah, melihat daripada partai itu gimana Bu? Partai kalau proses pengajuan memang kemarin baru lisan ya, formatnya kita udah buat karena kebetulan terkendala dari hari Jumat itu kita coba komunikasi, tapi karena memang waktunya kan Sabtu libur, Minggu juga libur, kebetulan Senin kemarin Ketua DPC sedang ada kegiatan pidato kenegaraan ya. Hari Selasanya karena 17 Agustus ya libur, terus hari ini kebetulan ada kunjungan kerja. Jadi kita sih masih ngikutin prosedur dari DPC aja, dari partai aja. Kemarin sih informasi terakhir saat saya komunikasi, karena kan yang telepon ke saya banyak tuh apa ya, udah kayak operator. Saya sampai pagi, sampai kurang tidur dengar isu gini. Memang awal hari Jumat, hari Sabtu itu belum banyak ya, karena memang mungkin publik masih meresponnya ini yang tadi dibilang hanya sekedar sensasi atau pansus atau apalah seperti itu. Tapi ketika mungkin mulai melihat keseriusan kami mengendus bahwa ini adalah bukan main-main, akhirnya banyak yang komunikasi, termasuk juga dari pihak DPC. Kemarin hanya saya cuma mempertanyakan proses ini apa sudah sampai mana dan harus bagaimana kami, sementara kita kan belum ada keputusan dari ini ya, dari DPC sendiri. Bilang nanti akan ada rapat fraksi. Kemarin informasi terakhir katanya hari Jumat, kalau tidak ada kendala, tidak ada halangan, nanti insya Allah hari Jumat. Jadi kita masih nunggu itu ya. Terus kembali Bu, mengenai pandemi COVID Bu, sebagai istri anggota dewan Bu, melihat kebijakan pemerintah dalam pelayanan atau penanganan pandemi gimana sih Bu? Aduh, kebijakan pemerintah mah di luar ranah saya Pak. Nanti takut saya salah ngomong, melihat salah diksi lagi. Melihat dalam penanganan gitu Bu. Dalam penanganan ya? Kayaknya ini kan Pak Deki juga salah satu korban
Korban COVID. Iya, korban memperjuangkan maksudnya kan, bukan korban Enggak COVID. juga sebetulnya kita bukan korban memperjuangkan, tapi memang mungkin ada hal-hal yang beliau merasa beliau uh, belum mampu maksimal ya. Mungkin kita kemarin tuh bersepakat bahwa sepertinya di luar sana masih banyak, mungkin ribuan orang yang lebih kapabel dari kami, karena kami yang dengan kapabilitas kami seperti ini sudah berusaha melakukan semaksimal kami. Ya mungkin saya bisa bilang kami, kenapa? Karena kalau tugas pokok fungsi kan adanya di suami ya. Tapi kan mau tidak mau karena tiap hari sharingnya sama saya, saya beberapa juga sering menitipkan keresahan-keresahan, kegundahan saya gitu secara pribadi kepada suami. Dan itu kita sudah berusaha mengimplementasikan tuh. Apa yang menjadi keresahan-keresahan publik disuarakan lah mungkin, atau seperti apa. Tapi mungkin karena ya keterbatasan kami lah, terutama keterbatasan suami di sini, karena kan yang menjadi tokoh parlementernya kan bukan saya tapi suami. Mungkin beliau merasa apa ya, kalau bukan gagal ya, apa namanya intinya kita sudah berusaha saya tidak mau salah bernarasi, saya tidak mau salah menyampaikan menggunakan diksi ya. Jadi daripada nanti salah, jadi saya kembalikan untuk persoalan-persoalan yang lokusnya kebijakan suami atau wewenangnya suami, kapasitasnya beliau saya kembalikan ke beliau. Intinya saya tahu sejauh yang saya tahu beliau sudah berupaya. Bu, ketika ini terkabulkan oleh partai Bu dalam pengunduran diri, ada rencana nggak atau tumpengan atau memang gimana? Apa tumpengan? Berarti seperti ditunggu ya, seolah kita jadi merdeka gitu. Enggak kayak gitu, biasa aja. Apa sih, lebih kepada apa ya, mungkin kita harus memprepare diri lagi, karena sekalipun nanti suami saya berhenti dari parlemen, itu bukan berarti kita juga berhenti memperjuangkan aspirasi masyarakat ya, rakyat, karena masih banyak cara, masih banyak upaya di luar, hanya bukan sekedar hanya dari dalam gedung dewan gitu. Jadi insya Allah masih tetap sama ya kita ya, hanya mungkin tidak terikat seragam doang, nggak mesti pakai seragam dewan ya. Berarti jika memang terjadi penolakan Bu, pahit-pahitnya sama partai itu gimana Bu? Penolakan itu mah kembali ke ini ya, kebijakan partai sama suami saya. Kalau saya mah prinsipnya apapun yang menjadi keputusan suami saya hari ini, besok atau lusa, pasti saya sebagai seorang istri akan selalu mendukung, selalu mensupport. Intinya itu. Terlepas sekarang kan mau mundur ya Bu, terus kemudian mendapat amanah lebih gede lagi menjadi ketua partai atau itu. Kok arahnya ke sana ya? Saya bukan politisi Pak. Jangan ngajakin ngobrol saya ke arah sana, nggak paham. Kejauhan. Iya, kejauhan. Karena kita kan memutuskan ini kan bukan karena hal-hal demikian ya. Di luar itulah nggak ada niat kayak begitu. Nah, untuk surat sendiri itu rencananya kapan Bu diserahkan ke pihak DPC-nya? Nah, itu dia, karena terbentur waktu ya. Mungkin nanti besok sepulang dari pulang dari kunjungan, kalau memang memungkinkan siang. Tapi ini juga kita kan harus berangkat. Pak Ketua kan kesini setelah rapat fraksi nanti. Oh, setelah rapat fraksi ya. Paling setelah rapat fraksi Bu. Maksudnya kemarin kan beliau kesini, kan ikut juga. Ngobrol juga. Oh iya, kemarin ada Pak Ketua datang ke sini, bahkan juga komunikasi sama saya lewat telepon beberapa kali. Beliau masih tetap pada keputusan penolakan ya, menolak. Cuman saya meminta ini tetap diproses. Maksudnya biar nggak terkesan kayak Pak Deki ini kayak soal main-main ya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi saya minta tetap secara profesional lah, secara profesional keorganisasian. Jadi kita akan tetap menempuh itu. Mungkin nanti hari Jumat kalau memang ada agenda rapat fraksi ya, PCI, nanti hari Jumat kita akan bawa ya surat itu, karena nanti katanya akan dibahas di rapat fraksi.
Bu, dengar-dengar belakang kemarin kan Ibu capek juga menjawab chattingan Ya. ataupun akibat daripada statement Pak Deki mundur Betul. dari anggota DPR itu Betul. gimana sih Bu? Sebetulnya itu resiko ya. Ya. Ya, itu bagian dari resiko saya sebagai seorang istri, di mana suami saya tidak menggunakan WA, tidak menggunakan media sosial. Jadi ketika teman-teman media atau bahkan publik ya yang berpikir sederhana, Pak Deki pasti pakai WA gitu. Di grup, beberapa grup ada nomor WA-nya, tapi ternyata terhubungnya kok ke istrinya. Iya. Jadi Pak Deki tuh terlalu simple orangnya, dianggap ya. Memang beberapa orang mungkin akan berpikir lain ya, ini nggak mau diganggu atau seperti apa, tapi memang pada faktanya dari dulu sebelum jadi dewan pun beliau sudah tidak menggunakan WA. Sempat ke gap mungkin ya sama istri ya, ke Rajia ya. Tapi kira bener. Oh iya, enggak bercanda. Daripada orang berpikirnya lu apa sih ngeles mulu karena jadi dewan. Kacau. Enggak. Enggak. Ya. Ya prinsipnya gitulah. Apa sih kalau saya Tapi bukan gaptek juga kan Bu? Oh enggak, kalau gaptek enggak lah. Insyaallah bisa. Enggak gaptek, cuman beliau mungkin lebih kepada berusaha jadi apa ya, orang yang simple aja. Pilihan ya, karena saya nggak bisa memaksa juga ya. Saya sebetulnya kalau sebagai seorang istri saya agak komplain. Saya ngeliat kan kayak punten ya, pejabat yang lain atau dewan yang lain ketika istrinya komunikasi bisa video call atau seperti apa, saya kan nggak bisa. Kalau apa sih, kalau suami pakai WA kan mungkin lebih simple. Karena keputusan yang nggak mau pakai WA ya saya menghargai aja. Dan kalau tadi kembali lagi pada pertanyaan, pasti repot itu, tapi bagian dari resiko saya sebagai seorang istri, konsekuensi Pak Ifai. Emang lu repot tuh? Sebetulnya enggak juga, ada kegiatan aja. Artinya Ada kegiatan. ketika melakukan penjawaban itu dari Jawa Barat ataupun dari nasional juga ada juga ya Bu? Ada teman-teman yang dari pusat ya, dari provinsi, dari pusat, komunikasi memang melalui saya. Dan saya berusaha menjawab sebijak saya aja, semampu saya jawab gitu, karena Seadanya. iya, seadanya aja. Nah Bu, sebagai closing statement Bu, bisa diungkapkan Bu? Closing statementnya apa? Aja gimana? Ya, intinya kalau terkait persoalan ini ya, kembali lagi saya menyerahkan sepenuhnya keputusan suami saya. Seperti apapun itu, saya dan keluarga tetap mendukung, tetap mensupport. Tentang bagaimana prosesnya nanti itu diserahkan kembali kepada pihak partai yang sedang diduduki suami saya hari ini, yaitu Partai Gerindra ya. Di Kuningan menunggu respon dari ketua DPC. Terus juga apapun itu, kalaupun memang pada akhirnya nanti disetujui atau tidak disetujui, saya pribadi akan tetap menghargai, karena itu nanti mungkin akan dibahas habis di fraksi ya oleh suami. Kalaupun pada akhirnya disetujui, mungkin saya dan suami akan tetap menjalani hari-hari seperti biasanya ya. Nggak ada hal yang lain, gitu aja kayaknya Pak. Dan saya sih akan tetap takdim pada suami ya, selain di luar itu memang karena sudah kewajiban. Saya berpikir juga seorang Deki Jainal Mutakin adalah laki-laki yang cukup layak untuk saya jadikan panutan sebagai seorang suami. Insya Allah Pak Abai, penilaian saya pribadi terhadap suami saya itu tidak hanya berdasarkan apa ya yang namanya cinta atau seperti apa, tapi saya utuh melihat dia. Jadi kayak seolah bercermin kalau beliau itu adalah saya itu adalah beliau. Jadi chemistry-nya kuat ya Ayah, insya Allah ya. Nggak galau kan mau jadi dewan, nggak kan? Iya. Enggak lah. Pak Deki barangkali bisa menambahkan ataupun memang menceritakan hari-hari di keluarga Pak? Ya, ini Pak, tentu apa yang diungkapkan istri saya ini
tanpa intervensi dari siapapun ya, dia merasakan sendiri kaitan dengan sikap karakter saya baik di keluarga maupun saat saya menghadapi profesionalitas pekerjaan. Memang saya akui beliau ini ikut dalam kancah kegiatan saya, baik yang kegiatan yang resmi maupun yang tidak. Maksudnya yang resmi itu kegiatan kantor maupun di luar kegiatan kantor. Tapi saya pastikan istri saya tidak pernah terlibat. Barangkali ada anggapan, oh berarti istrinya ikut menggunakan uang negara, tidak, saya pastikan. Jadi apa yang tadi diungkapkan, disampaikan, tentu dengan rasa haru dan hormat yang tinggi. Meskipun ada ungkapan Arijaluka Munalanisa ya, laki-laki di atas perempuan, imam dan lain sebagainya, tapi saya berupaya untuk menghormati, menghargai, dan kami ini senang berdiskusi, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh istri saya, ya mohon maaf kalau ada beberapa yang memang menjadi, ya saya jujur kan, saya bilang jangan awas ya, ini diskusinya di ruang publik gitu. Tapi saya perhatikan memang dia mengungkapkan soal-soal yang sesuai, dan ya saya minta maaf juga ke istri, ke keluarga, bahwa mungkin perjalanan politik saya kalau dilihat secara logik ya tidak semulus yang diharapkan. Maksudnya kan tidak sampai pada 5 tahun atau akhir periode. Hari ini 2 tahun setengah periode pun belum kan. Betul. Dan belum tuntas itu, tapi sudah mengundurkan diri. Tapi alhamdulillahnya baik-baik, coy. Alhamdulillahnya itu tidak ada komplain-komplain yang signifikan dari istri. Beliau tetap ya, ayo udah kita santai ya, berteater lagi sudah. Ayo sudah kita cari usaha yang halal yang lain, atau tetap kita berjuang di ruang dan lokus yang berbeda. Mungkin begitu, bye-bye, coy. Pak, kesan pesan terhadap warganet dan Tribuners, Pak, ini gimana, Pak? Siap. Baru ini saya dapat pertanyaan seperti ini nih dari awak media. Terima kasih, bye-bye. Ini juga mungkin menjadi harapan saya. Sebetulnya kadangkala apa yang kita lihat belum tentu kebenarannya seperti itu. Bahkan di agama yang saya duduki kan ada fasenya, ada untuk memastikan kebenaran itu setelah tahu, ainul yakin dilihat, hakul yakin diyakinkan, dan faktanya juga kebenarannya memang begitu. Jadi ada proses. Mudah-mudahan kalau memang saudara-saudara saya di warganet melihat atau menonton konten atau membaca apa yang menjadi statement dan ungkapan kami, ya insya Allah kami tidak berniat buruk. Meskipun sudah menjadi hak warga negara untuk ikut berpartisipasi atau berkontribusi aktif dalam mengungkapkan pendapat, opini dan lain sebagainya, ya kami selalu enjoy lah insya Allah menyikapi hal-hal yang, tapi kalau memang ada hal-hal yang cukup krusial, cukup tajam, tentu juga kami akan melakukan sebuah tabayun atau klarifikasi. Sepanjang ini menjadi sebuah konsumsi yang mengedukasi, konsumsi yang baik, obrolan kita obrolan positif, saling memberikan nasihat, watawasobil hak, watawasobisom juga kan bisa digunakan dalam media sosial ya, terutama warganet, dan itu sudah menjadi hal yang lumrah. Mudah-mudahan kita semua termasuk pada orang-orang yang memang bisa saling menghargai. Ini adalah bukan pesan untuk teman-teman, saya tidak bermaksud menggurui. Ini adalah pesan untuk saya, untuk istri, untuk keluarga. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang mungkin agak berbeda pendapatnya, opininya, bahkan argumentasinya, kita bisa lebih bijak mudah-mudahan
menghadapi atau menyikapi soal-soal seperti itu. Salam hangat saya untuk teman-teman warganet. Tanpa kalian dunia ini terasa kurang ibarat sayur tanpa garam gitu. Jadi hambar lah gitu. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di tengah-tengah media sosial juga bisa berkontribusi baik untuk baik itu gerakan moral, sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan termasuk juga pada silaturahim. Meskipun kita tidak kenal, tidak bertemu, saling mensupport, memberikan nasihat, membimbing, mudah-mudahan itu yang akan sentuhan-sentuhan itu yang akan kita lakukan di dalam media sosial. Begitu Pak Ipai, Pak Becoy.